Bayangkan, kamu baru saja memindahkan seluruh sisa hidupmu ke dalam sebuah kamar berukuran 3 kali 4 meter di sudut padat Kalibata. Rasa lelah seharian membuatmu langsung merebahkan diri di atas kasur berspray pudar ini. Udara terasa pengap, bercampur bau kapur barus dan debu tua. Namun, saat tanganmu tanpa sengaja meraba bagian bawah dipan kayu yang keras, jarimu menyentuh tekstur aneh yang tidak rata. Kamu menunduk, menyalakan senter ponsel, dan menemukan goresan kasar yang tampak ditinggalkan oleh kuku-kuku yang membusuk. Sebuah kalimat peringatan tertulis di sana. Lari selagi mereka belum menyadari kehadiranmu. Jantungmu berdegup kencang, menyadari kamar ini menyimpan rahasia mengerikan. Goresan berdarah itu bukanlah satu-satunya hal yang ditinggalkan oleh penghuni sebelum kamu. Tersembunyi di balik bilah kayu dipan yang lapuk, terdapat celah sempit yang menyimpan sebuah benda. Perlahan, dengan tangan yang mulai gemetar, ditariklah sebuah buku harian bersampul kulit hitam yang sudah mengelupas dan berjamur. Aroma tanah kuburan yang lembab menguar tajam dari halaman-halamannya yang menguning. Ini bukan sekadar buku catatan biasa, melainkan rekam jejak keputusasaan dari seseorang yang pernah tidur di ranjang yang sama, menghirup udara yang sama, dan menghadapi teror yang kini mulai mengincarmu. Keheningan malam di luar sana terasa semakin menekan, seolah bangunan tua ini sedang menahan napasnya, mengawasimu dalam diam. Halaman pertama ditulis dengan tinta yang masih rapi. Nama yang tertera adalah Baskoro. Ia menceritakan betapa bersyukurnya ia menemukan tempat tinggal murah di tengah kerasnya ibu kota. Ibu kos yang sangat ramah, senyum para tetangga di lorong, semua tampak seperti tempat berlindung yang sempurna bagi seorang perantau yang kesepian. Namun, narasi itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang amat ganjil. Baskoro menulis bagaimana keramahan itu perlahan terasa begitu artifisial dan palsu. Senyum ibu kos yang selalu menyambutnya setiap kali pulang malam memiliki mata yang membelalak tanpa pernah berkedip. Pertanyaan-pertanyaannya terlalu menyelidik tentang seberapa sepi hidup Baskoro. Kos ini rupanya tidak mencari penyirwa. Mereka sedang memilah mangsa yang terasingkan. Semakin kau membaca tulisan Baskoro, suhu di dalam kamarmu perlahan merosot turun hingga ke titik yang tidak masuk akal. Udara yang tadinya hanya pengap, kini terasa menusuk tulang, menghembuskan hawa dingin yang tidak wajar, hingga setiap hembusan napasmu membentuk uap putih tebal. Baskoro mencatat fenomena yang persis sama di minggu keduanya. Ia menulis tentang rasa dingin ganjil yang bukan berasal dari cuaca, melainkan merembes dari dinding-dinding kamar yang seolah hidup. Dinding itu dirancang untuk menyedot sisa-sisa kehangatan manusiawi. Setiap tetes kebahagiaan dan harapan perlahan ditarik keluar, digantikan oleh rasa hampa yang membekukan jiwa. Bangunan ini secara aktif memanipulasi mental para penghuninya,
isolasi mereka dalam cangkang depresi yang kelam. Lembar demi lembar, catatan Baskoro semakin tenggelam ke dalam dasar kegilaan. Pada halaman pertengahan, goresan tinta mulai memudar dan berantakan, seakan ditulis oleh tangan yang gemetar hebat tiada henti. Ia menceritakan kengerian tentang suara-suara di balik dinding kamarnya. Bukan suara tikus yang mengerat atau gemuruh pipa air bocor, melainkan gumaman berat nan pelan. Doa-doa pemujaan dalam bahasa kuno yang tak dapat dicerna akal sehat, dilantunkan serentak oleh puluhan suara parau. Suara itu senantiasa merayap turun tepat pada pukul 2 dini hari, menembus pori-pori beton dan meracuni kewarasan. Mereka membisikkan mantra untuk menyerap energi kehidupan. Bangunan ini bukanlah sekadar rumah kos, melainkan sebuah altar raksasa milik sekte pemakan kesepian. Para penganut sekte gelak ini paham betul bahwa manusia yang merasa tidak memiliki siapa-siapa adalah hidangan penutup yang paling lezat. Ketika tidak ada seorang pun di luar sana yang peduli untuk menanyakan kabarmu, ketika eksistensimu menguap tanpa disadari oleh dunia, disitulah entitas-entitas pemangsa di dalam bangunan ini mulai bekerja penuh waktu. Baskoro terlambat menyadari jebakan ini. Ia menulis bagaimana kerinduannya pada kampung halaman perlahan dimanipulasi menjadi keputusasaan yang melumpuhkan raganya. Ia tak sanggup lagi melangkah keluar dari batas kamarnya. Kakinya terasa tertanam kuat ke lantai. Kesepian di tempat ini bukanlah sekadar kondisi emosional. Kesepian adalah belenggu gaib yang dirancang untuk mengikat jiwa tumbal agar tak bisa lari dari malam persembahan. Bentuk teror di kos ini perlahan merangkak melewati batas suara belaka. Malam demi malam berlalu. Baskoro mulai mencatat hal-hal tak kasat mata yang memaksa bermanifestasi ke dunia fisik. Dari celah sempit di bawah pintu kamarnya yang rapuh, ia seringkali memergoki bayangan puluhan pasang kaki tanpa tubuh berlalu lalang. Padahal lorong luar kos sunyi senyap. Bayangan-bayangan iblis itu seringkali berhenti mendadak tepat di depan pintunya, berdiam diri tanpa suara selama berjam-jam lamanya. Jika kau terus menatapnya, bayangan itu akan perlahan mencair kental, menyelusup masuk layaknya kabut beracun yang merayap di atas lantai ubin, mengendus aroma ketakutanmu, memastikan bahwa sang tumbal telah terisolasi sempurna sebelum ritual jagal dimulai. Menjelang lembaran-lembaran akhir di buku harian itu, seluruh struktur tata bahasa Baskoro hancur lebur. Kalimatnya bermutasi menjadi coretan panik yang ditekan begitu keras hingga merobek lembaran kertas berjamur tersebut.
bercak-bercak merah kecoklatan yang mengering, jejak darah dari jari yang mungkin terkoyak demi menulis kesaksian ini, menghiasi tepian halaman. Ia berulang kali mengukir kalimat putus asa. Mereka mengunyah kewarasanku, mereka merampas suaraku. Baskoro meracau bagaimana seluruh cermin di bangunan kos ini tak lagi sudi memantulkan rupa wujudnya. Cermin itu hanya memantulkan lorong kosong yang gelap, memaksa pikirannya percaya bahwa ia sudah tiada, bahwa ia tak pernah dilahirkan. Penghancuran identitas ini adalah proses pencucian jiwa demi mempersembahkan wadah kosong kepada para makhluk kegelapan. Di sudut salah satu halaman yang robek, Baskoro menggambar sebuah lambang terkutuk yang ia temukan mengintai di balik lapisan cat kamarnya. Sebuah mata yang terpejam rapat, dicekik perlahan oleh puluhan ruas jari kerangka manusia. Rasa penasaran yang mencekik tenggorokanmu memaksamu untuk beranjak bangkit dari kasur, melangkah gontai menuju dinding di sebelah dipan. Dengan tangan gemetar, kau merobek sedikit ujung wallpaper yang memang sudah menggelembung karena lembab bertahun-tahun. Dan di sanalah simbol itu bersemayam, menatap kosong ke arahmu. Lambang yang identik dilukis menggunakan cairan coklat kemerahan berbau anyir, tertoreh tepat beberapa senti dari tempat kepalamu terlelap. Bangunan ini telah lama menandaiku, mengubah kamar ini menjadi sel jagal eksklusif untuk setiap tumbal baru. Identitas keji di balik sosok ibu kos yang penuh senyum keibuan itu terkuak tanpa sisa di penghujung catatan. Wanita paruh baya yang tak pernah absen menyuguhkan penganan hangat di teras itu adalah sang pendeta tinggi sekte. Baskoro menceritakan bagaimana di suatu malam yang pekat ia nekat mengintip melalui celah lubang kunci pintu kamarnya. Ia menyaksikan wanita tua tersebut tak lagi berjalan tertatih, melainkan melayang perlahan dengan jubah peribadatan hitam yang menyapu lantai berdebu. Di tangannya bertengger mangkuk tanah liat berisi darah kental berbau karat. Sang pelindung penghuni kos itu berhenti setiap tahun tindo, mengoleskan darah tersebut sebagai segel kutukan, sambil merapal mantra yang memastikan tak satu pun mangsanya akan melihat terbitnya matahari esok hari. Lantas, takdir apa yang menjemput tumbal yang telah matang oleh kesepian? Buku harian bernoda darah ini mendeskripsikan prosesnya dengan sangat keji hingga membuat perutmu bergejolak hebat. Mereka tidak pernah dibunuh menggunakan belati atau dicekik dengan tali. Saat kewarasan dan harapan menyentuh titik nadir terendahnya, dinding-dinding kokoh kamar ini akan membusuk dan melunak menjadi lumpur hisap yang lengket. Ratusan tangan kurus berselaput dingin akan menyembul keluar dari balik plester semen, merengkuh tubuh mangsa yang terlelap atau lumpuh ketakutan, dan menariknya hidup-hidup ke dalam struktur pondasi bangunan. Daging manusia diubah menjadi perekat batu bata, sementara jeritan jiwanya dikutuk bergema di lorong udara untuk selamanya. Itulah mengapa dinding kamar ini selalu terasa membeku bagai es. Pandanganmu terkunci kaku pada torehan terakhir
terakhir Baskoro. Catatan itu ditulis tepat di malam ketika eksistensinya terhapus sepenuhnya dari muka bumi. Kalimatnya diukir dengan kepanikan luar biasa. Mereka sadar aku menulis semua ini. Langkah seretan kaki itu tidak lagi mengitari lorong. Mereka kini diam mematung tepat di depan ambang pintuku. Kunci kuningan ini memutar perlahan dengan sendirinya dari luar. Dinding berjamur di samping ranjangku berdenyut layaknya jantung bernapas. Kumohon, siapapun kau yang menemukan buku terkutuk ini, berlarilah. Pesan mencekam itu terpenggal seketika oleh goresan tinta hitam yang merobek paksa kertas ke arah bawah. Pertanda mutlak bahwa tubuh Baskoro telah diseret kasar sebelum sempat mengakhiri paragrafnya. Kau sadar, buku ini adalah warisan terakhir sebelum ia tertelan dinding. Tepat saat napasmu tertahan membaca kata terakhir itu, kesunyian absolut di kamarmu tergoyak. Suara basah dari langkah kaki yang diseret merayap pelan dari ujung lorong luar. Langkah demi langkah, konsisten menuju ke depan pintumu. Jarum jam dinding karatan di atas lemari kayu tiba-tiba berdenting keras, lalu berhenti berdetak, menunjuk tepat ke angka 2 dini hari. Suhu ruangan merosot drastis dalam hitungan detik, membekukan butiran peluh di tengkukmu. Dari robekan wallpaper di dekat kasur, sayup-sayup merayap keluar gumaman lantunan gaib yang persis tergambar di catatan Baskoro. Napas berat berbau tanah kuburan menghembus pelan tepat di belakang telingamu. Siklus berdarah itu belum berakhir. Malam ini, teater penyembelihan sekte Kalibata baru saja menggelar tirai untuk babak barumu. Insting bertahan hidup mengambil alih paksa tubuhmu. Buku harian Baskoro terlempar ke lantai ubin saat kakimu melesat menerjang pintu kamar. Kedua tanganmu mencengkram kasar kenop kuningan yang membeku, memutar paksa sekuat tenaga. Nihil. Pintu itu terkunci mati dari luar. Bunyi klik logam yang mengiris hati menggema dari balik lubang kunci. Disusul rembesan genangan cairan hitam amis berbau darah kotor dari celah bawah pintu. Di belakang punggungmu, dinding beton penopang ranjang telah kehilangan wujud aslinya, beriak dan berpusar layaknya rawa kegelapan. Satu persatu, jemari-jemari panjang pucat tanpa kuku menerobos keluar dari semen, menggapai liar di udara untuk melilit pergelangan kaki dan pundakmu. Kamar ini telah berubah wujud menjadi rahang raksasa yang bersiap mengunyahmu hidup-hidup. Jeritan parau terakhirmu ditelan mentah-mentah oleh tebalnya dinding beton bernyawa, tak pernah menembus udara lorong yang kembali sunyi. Saat matahari pagi mengusir gelap, kamar itu telah kembali bersih tanpa cacat. Buku harian kulit hitam itu dengan sendirinya terselip manis kembali di celah dipan lapuk, menunggu dengan sabar kedatangan perantau berikutnya. Sang ibu kos kembali tersenyum ramah di teras depan, menancapkan papan bertuliskan "Terima kos" di pagar berkaratnya. Sementara wujudmu kini telah melebur seutuhnya menjadi pondasi batu bata. Jiwamu terkutuk selamanya, menjadi satu dari ratusan suara parau yang menyanyikan rintihan
serangkaian doa di balik dinding pembatas, memanggil mangsa baru dalam tragedi kelam yang tak akan pernah berujung di lorong